warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, welcome back to my channel Nyoman Ibu Nisi Kembar. Oke, di video kali ini aku mau berbagi sedikit tips cara ala aku, diet ala aku sendiri, itu tanpa olahraga maupun tanpa minum minuman herbal. Sebelum aku lanjutkan, aku mau ucapin terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang sudah selalu nonton video-video aku dan sudah selalu dukung channel aku. Terima kasih banyak. Dan untuk yang baru gabung, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Semoga semua teman-teman dimanapun berada selalu diberi kesehatan, keberkahan rezeki, keberkahan umur juga, amin. Oke, lanjut ya. Di sini aku mau berbagi tips cara diet aku itu, yaitu cuma ada 3 aja. Sebelum aku lanjutkan 3 tips ini, itu aku mau sedikit kupas dulu apa motivasi aku untuk diet. Karena segala sesuatu kalau emang ada nih ya, kemudian ada yang memotivasi, itu kita lebih semangat ya teman-teman. Kalau kemarin aku diet itu motivasinya itu salah satunya, yang pertama itu aku di BB 62 ya, 62 itu, dan alhamdulillah sekarang udah BB 55. Ketika di BB 62 itu aku merasa badan itu agak sulit digerakkan gitu ya teman-teman. Maksudnya beraktivitas tuh cepat lelah. Kemudian juga ketika duduk seperti ini aja, itu perut udah berlipat-lipat gitu, jadi sulit untuk duduk. Kemudian juga sering sesak gitu ya teman-teman. Itu motivasi aku yang pertama. Jadi untuk kesehatan intinya ya, karena diet itu menurut aku sih itu untuk kesehatan. Jadi langsing maupun kurus itu bonus untuk kita gitu. Kemudian yang kedua, itu motivasi aku untuk diet itu Pak suami. Kak, jangan diganggu. Pinjemin. Loh kakak kok gitu toh? Kakak udah besar nggak ngerti ya. Wes pinjemin. Kakak udah diganggu nggak? Jauhin alang nggak? Ditendang lah sampai surah. Kemudian yang kedua itu gini dah, kalau bikin video itu banyak sekali gangguan. Kemudian yang kedua, motivasi aku yang kedua itu Pak suami itu selalu sering bilang aku gemuk gitu ya teman-teman. Jadi ketika suami itu udah bilang kita gemuk, itu kita itu agak minder, kemudian mikir juga gitu ya, apalagi dibilang sampai wajah kita udah kelihatan agak tua gitu. Dan juga di belakang ya, di pundak aku itu kayak ada daging gitu ya, udah kelihatan banget kok dari belakang itu nonjol gitu. Nah itu juga salah satu motivasi aku kenapa aku diet. Kemudian yang ketiga, itu baju-baju aku itu sudah banyak yang tidak cukup ya, nggak cukup. Ketika aku pakai itu rasanya sesek kayak gitu, udah nggak bergerak itu udah sulit banget gitu, nggak bebas untuk dipakai bergerak kayak gitu. Kemudian juga karena sekarang aku lagi jualan gamis, juga banyak gamis yang bagus dengan ukuran yang kecil gitu, makanya aku termotivasi juga untuk diet. Karena aku jualan gamis sendiri, masa aku nggak bisa pakai dagangan aku sendiri kayak gitu ya, masa aku harus beli di tempat lain kayak gitu. Ini salah satu yang aku pakai ini gamis aku bahannya kaos. Sebelumnya aku nggak bisa pakai gamis ini karena bahannya kaos. Kalau agak gemuk kan kita kelihatan lekuk-lekuk badan kita. Kalau sekarang kan agak lebar gini ya teman-teman. Nah, jadi nggak terlalu nggak terlalu kecil banget. Kalau kemarin itu ini nggak selonggar ini, kemarin ngetat gitu ya di sini. Ini sudah alhamdulillah sekarang udah longgar kayak gini. Itu karena aku suka banget kaos ini, dia tebel bahannya. Maaf ya teman-teman, rame banget anak-anak itu. Ini bahannya juga dia tebel, sablonannya juga halus banget. Makanya aku suka banget gamis ini. Nah itu salah satu motivasi aku diet, karena segala sesuatu kalau kita termotivasi itu insya Allah kita lebih semangat gitu menjalaninya. Oke, lanjut ya. Di sini ada 3 tips yang mau aku bagikan. Yang pertama yaitu kemarin ketika aku diet itu aku ngurangi banget yang namanya makan nasi gitu. Apalagi nasi itu cepet banget bikin kita gemuk, namanya nasi itu. Karena kalau sudah bawaan kita gemuk itu, ketika kita makan nasi sedikit aja itu berat badan kita udah kita habis makan itu naiknya langsung 1 kilo gitu ya. Nuruninnya itu sulit banget gitu.
tipe-tipe kayak aku gini, karena kita beda-beda tipe. Kalau yang kurus biarpun makan buahnya, kalau emang dia udah tipenya kurus biarin dah, jagain aja biar nggak jatuh. Itu biarpun makannya banyak seambrek gitu, dia tidak akan gemuk-gemuk. Tapi kalau tipe kayak aku itu makan sedikit aja itu langsung melonjak gitu berat badan. Jadi aku kemarin itu ngurangi namanya makan nasi yang biasanya 2 entong, itu aku kurangi 1 entong kayak gitu teman-teman. Nanti kalau bisa aku kurangi lagi gitu dari 1 entong itu. Kemarin aku dietnya itu kurang lebih 1,5 bulan, itu aku udah alhamdulillah turun 7 kilo. 7 kilo yang awalnya 62, sekarang alhamdulillah udah 55. Ini juga masih program diet lagi karena target aku itu sampai 50 ya teman-teman. Itu. Jadi kita harus mengurangi makan nasi. Kemudian aku sarapannya di jam berapa gitu ya. Aku itu sarapannya itu di jam 9, kadang jam 10. Tapi kalau udah lapar banget di pagi hari itu aku ya sarapan di pagi gitu. Jadi aku dietnya nggak terlalu ketat-ketat banget gitu, enggak. Lauknya apa aja gitu ya. Mungkin ada yang bertanya lauknya apa aja kak, mungkin mbak atau ibu apa ya, lauknya apa aja bu gitu, lauknya apa aja mbak gitu ya. Di sini aku juga sering pakai telur ceplok, telur goreng. Goreng pun nggak apa-apa, nggak harus kita pakai kukus terus kan bosen juga gitu ya. Kemudian juga sering kok aku pakai lauk yang digoreng, kemudian sayur-sayur, ya terserah juga sih, yang penting intinya itu nasinya harus kita kurangi. Dan aku kalau ada yang bertanya gitu makannya berapa kali sehari, kalau aku pribadi tuh makannya 2 kali, pagi sama sore atau malam pun nggak apa-apa, yang penting sebelum 3 jam sebelum kita tidur malam gitu kalau bisa kita makannya. Jadi jangan sampai kita makan kemudian 1 jam kemudian kita tidur. Nah itu yang bikin kita cepat gemuk juga gitu. Jadi ketika kita makan malam anggaplah jam 6 gitu ya, berarti 3 jam setelah makan itu baru kita tidur. Berarti jam 6, 7, 8, 9, jam 9 baru boleh kita tidur, atau jam 10-an kayak gitu. Jadi kalau kita makan jam 4 berarti jam 5, 6, 7 gitu kita sudah boleh tidur jam 7, jam 8 gitu ya teman-teman. Jadi kalau bisa jedanya 3 jam sesudah makan baru kita tidur gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu aku selalu rutin untuk minum air hangat. Jadi aku usahain itu minum air hangat itu sebelum tidur sama bangun tidur. Jadi ketika belum tidur aku minum air hangat itu kurang lebih 1 gelas. Ya nggak langsung sih ya, cuma bertahap, itu nggak apa-apa. Itu. Kemudian bangun tidur juga aku minum air hangat. Kalau kita nggak sempat langsung minum air hangat ketika bangun, itu boleh pokoknya sebelum kita beraktivitas kayak gitu. Jadi kenapa kok minum air hangat? Biar perut kita udah ada isinya dulu, jadi kita nggak cepet untuk sarapan gitu, bisa agak siangan nanti sarapan kayak gitu. Jadi minum air hangatnya itu sesering mungkin. Setiap kali kita makan yang berminyak atau mungkin yang berlemak seperti santan kayak gitu, apalagi di sini aku sering banget masak namanya sayur santan. Itu setelah kita makan santan itu kita harus langsung minum air hangat biar lemak itu nggak jadi daging ya di tubuh kita, biar keluar lewat keringat itu. Oke, itu jadi kita harus sering minum air hangat ya teman-teman. Jadi kita makan nggak usah terlalu ketat banget. Kalau emang kita suka nasi goreng ataupun martabak atau bakso, seperti aku suka banget namanya bakso, kita pun tetap makan, cuma setelah itu nggak apa-apa wes. Ya biarin dah di situ nanti mandi. Jadi setelah makan bakso itu aku harus langsung minum air hangat gitu, biar lemak yang tadi itu nggak jadi daging di tubuh kita kayak gitu. Jadi alhamdulillah kemarin aku udah turun 1 bulanan ya di 55, itu alhamdulillah masih tetap 55 sampai sekarang nggak naik. Padahal aku makan nasi goreng, kemudian makan semuanya deh yang berlemak itu aku makan gitu. Jadi emang kita harus menjaga dengan sering minum air hangat. Jangan sampai nanti setelah kita makan bakso kemudian minum es. Nah itu yang bikin lemak itu menjadi makanan yang kita makan tadi itu menjadi lemak di badan kita gitu teman-teman ya. Itu yang kedua, jadi harus sering minum air hangat. Yang ketiga itu aku mengurangi, bukannya tidak boleh, tapi kita harus mengurangi yang namanya gorengan, kemudian tepung-tepungan, pokoknya makanan yang dari tepung itu kita harus mengurangi, dari minyak, kemudian sama minuman yang dari gula-gula.
gitu. Kita harus mengurangi, bukannya tidak boleh sih, harus mengurangi. Jadi beli gorengan yang biasanya kita makan sampai 5 gorengan, itu kalau bisa 2 lah, 2 atau 3 gitu. Tapi jangan lupa setelah itu kita harus minum air hangat. Itu jadi teman-teman, setelah kita makan yang berlemak-lemak, jangan sampai kita lupa minum air hangat. Jangan sampai kita minumnya es teh es gitu ya, punya es lah, es teh atau mungkin es campur ya gitu. Itu jadi 3 itu yang aku terapkan kemarin ketika diet. Alhamdulillah BB aku yang 62, awalnya 62 itu sekarang alhamdulillah sudah ke 55. Jadi sekarang target aku kurang 5 kilo lagi, harus ke 50 biar lebih enteng lagi badan aku gitu. Jadi kita diet jangan terlalu ketat-ketat banget, malah takutnya nanti jadi penyakit di badan kita. Jadi nggak apa-apa, yang penting diselangi dengan air, minum air hangat gitu ya teman-teman. Jangan sampai kita nggak makan nasi, itu nanti kan malah jadi mah kayak gitu-gitu. Tetap aja makan nasi, cuma kita kurangi porsi makan kita. Kemudian kemudian yaitu yang aku terapkan kemarin seperti itu. Jadi jangan sampai diet kita terlalu ketat-ketat banget. Kita makan yang apa kita suka, jangan sampai kita bertentangan gitu. Kita suka tapi kita nggak makan, itu kan fatal banget. Jadi pikiran, kebawa pikiran gitu kan ya. Jadi malah kita kepikiran, malah stres gitu. Jadi nanti udah rame banget tuh anak-anak. Oke teman-teman, jadi itu 3 itu ya tips diet aku. Semoga teman-teman nanti yang mungkin mencoba, semoga berhasil, semoga bermanfaat buat teman-teman yang menonton video aku ini. Yang kemarin bertanya, ada yang bahkan WA, Messenger yang bertanya, semoga nanti nonton. Oh ya tutup tuh, kok dibiarin kak? Nanti kalau dibiarin. Itu semoga bermanfaat untuk teman-teman yang menonton video aku. Jadi kalau diet itu jangan sampai ketat-ketat banget, yang nanti akhirnya itu berdampak negatif buat diri kita sendiri. Jadi diet yang penting itu jangan, kalau setelah makan yang berlemak jangan lupa minum air hangat, itu intinya teman-teman. Dan nasi emang kita harus kurangi. Awalnya emang kayak aku itu kemarin awal-awal diet itu emang sulit banget gitu ya mengurangi, namanya apalagi nasi itu mengurangi itu sulit. Tapi nanti lama kelamaan kita menjadi terbiasa kayak gitu. Oke, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Sampai ketemu di video selanjutnya. Ini anak-anak udah rame banget. Sampai ketemu, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.